Hai kakak, Halo, kakak muka kenapa sudah jadi warna kuning? sabar. Saya lagi cari ini anunya ini. Di mana aturannya? Enggak Dek, apa-apa, kakak sekali-sekali jadi alien lah. eh, sip, pas. Nggak terbelah hidungku ah. Saya mengantuk baru saya lupa bawa anu pak. Saya lupa bawa apa? Lupa bawa headset. Headset. Kakak ini Hmm. siapa pun Zoom? Hah? Siapa punya Zoom? Anu, Mbak Nia. Oh, soalnya langsung recording in Hmm. process. Dia setting langsung record. Ya, Tuh, mau bikin apa aja? Sini kasih aktif kamera, mari kita buat ini. kakak muka tuh sangat ngantuk loh. Ah? Mukamu ngantuk, guys. Iya, saya mengantuk sebenarnya saya Dek. Tadi tuh semua tidur di masjid. Tidak enak. Saya Tapi, pikir langsung kuliah. Kenapa iya tadi muka pagi ngantuk. saya pergi kayak mukaku muka-muka dari tadi pagi nih mukaku muka-muka bantal. Iya, memang mukanya ngantuk sekali. Tommy kan kuliah. Iya. Mukaku muka muka ngantuk sekali kah? Sangat, Nah, Dek, sangat. Yoka, Iya. Yoka. Perasaan saya sudah cuci muka tadi. Coba Bagaimana ulang, kan nih? coba ulang. Ini, oh, ada lagi stikerku. Ini, jangan yang saya satu ini. Bagaimana kan nih? Di kos lah. Jadi, anak kos ini dan kayak saya, Anak-anak. kayak saya ingin baring ini, saya ingin baring ini, saya mengantuk sekali. Iya, saya Meluruskan, juga udah ngantuk ini. meluruskan tulang-tulang belakang. Oh, ngantuk. Apalagi kasih kau kirim ini sempat-sempatnya buat video ini anak nggak bisa terputar. Astagfirullahaladzim, Sinyalku itu loh. astagfirullahaladzim. Kayak mulutnya babi pak. Baru sadar. Kirim di grup aja, kirim di grup Iya, kirim di grup sudah. supaya mereka pada heboh. Teman-teman, Pak Dedi udah masuk. Beliau sudah masuk. Enggak, bohong. Saya kira sudah Kakak di masuk ya. lantai 3, Kak? Ah, Di lantai 3? nah lantai 2 ini. Oh, di dekat buku-buku sana. hmm. Saya cari tuh yang ini, yang sunyi, yang bisa kasih besar suara. Soalnya suara aku ini beda sekali karena tidak bawa flash. Tidak bawa headset. Caranya gimana? Pojok lantai 2, pojok sayap kiri, paling pojok. Ini tuh ada tempat duduk sini, ada tempat tongkrongan juga. Ada di sini tempatnya. Yang ini lumayan, lumayan ini. Ternyata beliau sudah masuk, Chris.
Halo, selamat siang, Pak.
Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya semuanya ya. Siap, Bro. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, oke. Bisa kita mulai atau masih menunggu teman? Gimana? Kayaknya sudah bisa Pak. Ya ya. Oke, Mulai. maksimalkan Ya karena yang waktu ya. presentasi ini sudah ready semua Pak. Ada semua. Oke, siap. Siapa dulu? Christine, Umbu, Saya Pak. siapa Ya, dulu? Prof. Silakan Saya, diatur aja Pak. ya. Berempat ya kalau nggak salah. Iya, Pak. Silakan. Ya, selamat siang Pak Dedi dan juga teman-teman sekalian. Mungkin saat ini saya akan mempresentasikan model yang nanti akan saya gunakan pada disertasi saya. Dan mungkin saya juga nanti akan mau meminta saran dari Pak Dedi juga dan masukan dari Pak Dedi terkait khusus model yang saya gunakan ini. Dalam disertasi saya menggunakan gamified flip classroom model. Alasan saya memilih model ini karena model pembelajaran ini merupakan salah satu model pembelajaran modern dan juga sesuai dengan keadaan kita yang sekarang berada dalam abad digitalisasi. Karena itu saya mencoba memakai model ini yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, namun tetap ada unsur gamified-nya atau elemen menyenangkan di dalamnya. Nah, gamified flip classroom model ini merupakan model pembelajaran flip classroom berbasis gamifikasi. So, di tahun 2020 dia menjelaskan bahwa keuntungan dari GFC sendiri yaitu ada peningkatan motivasi dan keterlibatan pembelajar dalam belajar, dapat mengembangkan keterampilan belajar dan kepercayaan diri, serta juga meningkatkan kinerja dan hasil belajar. Sebelum saya membangun model gamified flip classroom model punya sintaks yang akan saya terapkan, ada beberapa teori juga yang mendukung. Di sini flip classroom seperti yang kita sudah ketahui, dia pertama kali itu sebenarnya digunakan sekitar tahun 2000, tetapi dipopulerkan di tahun 2012. Di sini ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang mendukung. Yang pertama, di tahun 2019 dijelaskan bahwa flip classroom ini dianggap sebagai cara yang bagus untuk menyusun pengalaman belajar yang berguna meningkatkan hasil belajar. Di tahun 2017, Sledge, Platt, dan Tregua dia menjelaskan flip classroom ini dia menuntut partisipasi aktif pembelajar. Kolowinska dia menjelaskan model ini merupakan model pembelajaran modern. Lai dan Huang menjelaskan pembelajar dapat bertanggung jawab dalam proses pembelajarannya sendiri dan juga mengatur kecepatan belajarnya. Model ini juga dia berpusat pada pembelajar. Dan yang terakhir, flip classroom merupakan sebuah pendekatan yang didukung teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada dua sintaks flip classroom yang menjadi titik acuan bagi saya bagaimana sintaks apa yang saya harus gunakan. Di sini ada sintaks dari Low dan Heu, teman-teman bisa lihat sendiri di layar, dan juga ada sintaks Berkman dan Sams. Lalu yang berikut untuk gamifikasi sendiri, dia merupakan gamifikasi merupakan penerapan fitur game, terutama unsur game ke dalam konteks pembelajaran untuk meningkatkan motivasi serta keterlibatan pembelajar. Gamifikasi ini ada 3 elemen penting, dan 3 elemen penting ini pun yang akan menjadi titik acuan juga untuk saya gunakan dalam proses pembelajaran, yaitu pencapaian, kompetisi, dan kesenangan. Ada framework gamifikasi juga, yaitu ada 3, dan yang sering digunakan yaitu
framework MDA. Oke, selanjutnya teman-teman untuk dari gamified flip classroom model ini 5 tahapan yang saya bangun. Yang pertama, sintaksnya yang akan digunakan yaitu proses pembelajaran yang dilakukan itu pertemuan awal. Sintaksnya itu jadi di pertemuan sintaksnya itu terdiri dari pertemuan awal atau persiapan, terus belajar mandiri di rumah, kerjakan kuis di rumah, aktivitas pemecahan masalah di kelas, presentasi dan diskusi di kelas. Yang berikutnya kerjakan kuis di kelas, penutup dan penilaian. Untuk sintaksnya ini saya jelaskan pada tabel berikut. Jadi yang akan dilakukan ketika proses pembelajarannya di pertemuan awal itu bagaimana nanti dosen akan menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya akan ada juga pembagian kelompok. Nah, proses pembelajaran yang dilakukan di rumah itu pembelajar akan belajar menggunakan video ataupun juga teks yang berupa buku ajar atau bahan ajar. Yang berikutnya diskusi online ini jika diperlukan. Kalau jadi nanti juga akan dipandu kegiatannya lewat WhatsApp group untuk mahasiswa supaya jika memang diperlukan untuk diskusi akan diadakan diskusi. Dan yang berikut setelah mahasiswa itu proses belajarnya selesai proses belajar akan ada kuis dan kuis ini secara individu. Nah, kuis di sini tools yang akan saya gunakan itu kemungkinan memakai Quizizz. Jadi di sini pada akhirnya poin-poin dari pengerjaan secara individu itu akan dihitung di hasil akhirnya. Dan di sini mahasiswa akan bersaing secara individu. Dan juga ketika di kelas nanti mahasiswa akan dibagi di dalam topik-topik diskusi dan mereka akan diskusi per kelompok. Di situ juga setelah proses presentasi selesai akan ada kuis yang mana di sini perhitungan nilainya itu per kelompok. Jadi jadi di sini ada secara individu maupun kelompok untuk hasil akhir perhitungannya. Yang berikutnya sistem pendukung dari model GFC ini yaitu buku ajar, video pembelajaran, media e-learning, dan Quizizz. Yang selanjutnya untuk efeknya konstruksi pengetahuan, penguasaan materi, pemecahan masalah, HOTS, kepercayaan diri, kemandirian, sikap positif, pembelajaran tidak menjadi beban. Prinsip reaksinya bagaimana pembelajar bisa menjadi lebih antusias, terus dosen menyediakan sumber belajar yang relevan. Juga dari model GFC ini dia memberikan kesempatan untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Terus mengarahkan pembelajar juga untuk dapat mengonstruksi pengetahuannya. Dia juga menekankan kerjasama dan yang terakhir menghargai pendapat dan memotivasi. Dan yang terakhir untuk sistem sosialnya, dia bisa belajar secara mandiri, dia pun juga bisa bekerja sama di dalam kelompok, dia juga punya tanggung jawab, dan dia bisa mempunyai kebebasan berpendapat. Ya, mungkin itu saja Pak Dedi dari saya. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Christine, saya kira ini udah bagus ya. Jadi ini satu strategi ya. Nanti walaupun kita sekarang belajar tentang model yang lengkap dengan 5 komponen ini, ya, yang ditayangkan ini, tapi nanti di dalam judul di disertasi tolong dipakai strategi ya. Jadi strategi gamifikasi gitu ya. Gamified flip classroom ya. Oke, saya kira mungkin itu. Jadi kita melihat gamified ini sekarang sebagai model karena sudah lengkap ya. Ada sintak, ada sim pendukung, sim sosial, efek, dan reaksi dan juga efek ya. Nah, tapi nanti begitu kita Mbak Christine munculkan dalam bentuk judul,
Jangan lupa kalau bisa tidak model ya, tapi strategi. Ya, karena yang penting di dalamnya nanti adalah strateginya ya, sintaknya yang perlu dimantapkan. Nah, gitu ya. Oleh karena itu nanti silahkan judulnya disampaikan. Oke, saya kira bagus ya. Ini tongkohnya yang akan dipakai yang mana? Yang Low atau yang Bergman, Sam dan Bergman? Ini saya jadi dari dua sintaks ini saya mengambil sesuai kebutuhannya Pak. Jadi dua-duanya saya pakai Pak untuk menjadi titik acuan untuk bangun sintaksnya saya gitu. Nanti pasti ada pertanyaan, satu saja sudah bagus, kenapa harus digabungkan dua gitu? Ya, Oh, mungkin iya, salah iya, Pak. satu pilih. Saya coba dilihat yang Bergman ya, Sam dan Bergman itu. Saya juga pernah pakai ini. Nah itu, saya kira ini juga bagus ya, karena memang awal dari munculnya Flip Classroom itu adalah dari Bergman dan Sam ini ya. Jadi silahkan. Cuman kalau memang mau yang dipilih yang Low juga bagus ya. Cuman di sini memang ciri khasnya adalah ada kegiatan yang di dalam kelas maupun di luar kelas ya. Oke, itu satu. Silahkan dipilih saja, dipastikan ya. Jadi tidak usah digabung. Tapi kalau digabung nanti seperti apa, nanti saya tidak tahu. Cuma nanti ada argumentasi yang penting ya. Ada argumentasi yang penting mengapa itu digabungkan begitu ya. Baik, kemudian di dalam satu gamifikasi itu selalu ada elemen-elemen gamenya kan. Yang dipakai apa? Yang paling penting yang dipakai kan ada macam-macam ya, ada level, ada poin, ada reward tadi, ada challenge gitu ya, ada apa lagi macam-macam gitu. Yang paling dipakai apa yang paling? Yang lebih saya tekankan sini di poin Pak. Oke, gini, gamifikasi itu kalau bisa tidak lepas dari level, ya. Nah, level itu penting ya. Jadi silahkan dibuat. Kan tadi ada kegiatan di rumah maupun di sekolah. Yang di rumah itu bisa menggunakan level ya. Jadi bahan itu dikemas di dalam satu. Tadi kan ada bahan ajarnya apa? Berupa apa? Ini saya rencana ke mata kuliah strategi pembelajaran PAK Pak di mahasiswa IAPN Ambon. Terus pakai apa bahan ajarnya? Apa e-modul? Iya, e-modul Pak. Atau juga menggunakan LMS web? Saya tuh rencananya nanti mungkin pakai LMS, tapi nanti masih dilihat lagi Pak. Oke, kalau Jadi bisa itu masih. digabung ya. Kalau misalnya LMS bagus, apalagi di dalamnya ada semacam modul yang di embedded ke situ, saya kira bagus ya. Karena nanti kegiatannya kan untuk di luar, di rumah itu bisa jadi dikontrolnya melalui kegiatan LMS-nya tadi. Ya, itu disiapkan coba ya supaya lengkap menurut saya. Ini bagus ya. Jadi lengkap dan itu di dalam modulnya nanti itu ada level ya. Jadi jadi mulai dari kegiatan belajar dan penguasaan bahan itu secara sederhana, menyenangkan intermediate, kemudian ada level mungkin advance gitu ya. Nah, jadi kalau pertama mungkin semua disampaikan, diberi bimbingan, kalau yang kedua hanya disampaikan saja tanpa bimbingan. Kalau yang ketiga dilepas misalnya, itu levelnya seperti itu bagus ya. Sehingga kegiatannya itu menantang dan ada pengaruhnya gitu ya. Nah, silakan nanti pengaruhnya ke hasil belajar apa gitu ya. Nah, kalau bisa ini nanti high order thinking skill-nya dicapai ya. Kalau memang hasil belajar berupa keefektifan gitu ya, keefektifan hasil belajar. Kalau mau ditambah dengan misalnya pemecahan masalah boleh ya, atau juga proyek terserah. Tapi yang jelas ini idenya bagus dan tapi harus memperhatikan tentang elemen-elemennya. Pasti biasanya kalau udah ada level, ya sudah terlihat levelnya itu pasti ada poin, ada badge gitu kan, ada leaderboard gitu kan dan sebagainya itu pasti muncul gitu ya. Tapi yang paling utama harus ditemukan tentang levelnya dulu. Ya itu biasanya masuk ke dalam bahan ajar yang dipelajari. Nah itu star system di dalam LMS-nya atau di dalam e-modulnya, kemudian itu bisa dikerjakan oleh anak-anak pada saat kegiatan anak mandiri gitu ya di rumah ya, atau di sekolah terserah. Ini nanti kan apa istilahnya flip gitu ya apa namanya
yang kegiatan harusnya di sekolah ada di rumah, kemudian ada yang di rumah, kemudian ada di sekolah kan gitu ya. Nah itu coba Iya. tipsnya itu terlihat jelas, tapi dengan gamifikasi yang disiapkan dengan baik. Saya kira bagus ya. Nah, ini perlu, tapi ini perlu ada pendalaman ya. Oke, saya kira gitu. Kemudian tadi di dalam efeknya apa yang paling penting? Dampaknya apa yang paling ingin dimunculkan oleh Mbak? Jadi bagaimana dia nanti punya konstruksi pengetahuannya itu Pak, jadi terlihat di pemecahan di hasil belajarnya itu Pak. Oke, ini jadi ada dua tetap ya, ada instructional effect dan ada nurturing effect gitu ya. Kalau bisa dibagi, jelas. Instructional pasti adalah konstruksi pengetahuan, penguasaan materi, pemecahkan masalah, out gitu kan. Kemudian kalau yang nurturing effect-nya kepercayaan diri, kemandirian itu dipecah. Sehingga ini juga bisa menjadi semacam pertimbangan nanti untuk menentukan variabel moderatornya ya. Nah, gitu ya. Misalnya tentang kepercayaan diri berarti penggunaan self efficacy misalnya gitu kan. Nah, silakan itu karena di dalam pengembangan flip classroom itu betul-betul anak sudah percaya diri. Ya karena istilahnya kan ini out of the box gitu kan. Ada pembelajaran yang tidak biasa gitu kan. Yang hadirnya di sekolah, kemudian di rumah, kemudian di sekolah. Itu kan seperti itu. Kemudian ditambah adalah penggunaan online sistemnya gitu, online learning-nya ya menggunakan LMS-nya. Itu berarti harus apa ya? Disiapkan anaknya supaya percaya diri bahwa mereka bisa melakukan itu. Sehingga mungkin self efficacy itu menjadi variabel moderatornya. Bisa dipahami ya? Nah, Iya itu. Pak. Oke, saya kira itu cukup. Nanti mungkin dalam pembimbingan bisa lebih spesifik. Oke, silakan. Kalau ada yang teman mau Baik, Pak. dipertanyakan, silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Mungkin yang mau tanyakan ke Christine? Ada? Tidak ada ya sudah. Lanjut ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya, lanjut siapa? Umbu atau Umbu atau? Ya, baik mungkin saya, Pak. silakan. Itu dekat HP mungkin ya ada getaran suara. Atau dicas kayak Umbu nggak ngecas anu. Silakan. Bang Umbu buffering. Buffering. Kau itu headset Kak. Oh, Coba headset cabut ya. dulu headsetnya, Bang Umbu. Mungkin Kakak Jo dahulu jadi dulu. Silakan iya, yang iya. lain dulu boleh. Baik Pak Dedi, teman-teman, saya izinkan saya untuk presentasi model yang saya sudah ramu, semoga menjadi judul disertasi ini Pak Dedi. Baik, jadi judul pengembangannya itu adalah pengembangan model pembelajaran seamless learning berbasis Word example video podcast embed ya, untuk meningkatkan sebenarnya kemampuan problem solving fisika dan juga hasil belajar. Baik, ini ada beberapa hal yang nanti dibahas. Kemudian ini adalah kajian-kajian teori yang sudah saya buat. Nah, ini kira-kira background-nya, Pak Dedi. Saya mulai dengan hal yang lebih umum, bahwa kita sekarang mungkin ada di akhir revolusi industri 4.0, kemudian ada beberapa kawasan yang mungkin sudah juga pada tahapan awal revolusi society, yang mana punya karakteristik ada penggunaan machine learning, educational data mining, kemudian learning analytics, dan lain-lain. Intinya adalah penggunaan IoT di bidang pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan juga senantiasa berubah, juga ada reformasi, yakni lebih bersifat ke smart learning. Yakni ada smart learner, smart pedagogi, dan smart learning environment. Nah, dalam pembelajaran fisika sendiri,
juga perlu ada transformasi di bidang pengembangan kurikulum, khususnya yang saya ambil di sini adalah skala mikro yang dikembangkan terutama didahului dengan analisis 3 variabel utama menurut Ray Gelut. Kalau kita lihat karakteristik siswa, kemudian kita lihat juga bahwa di revolusi 4.0 bahkan di 5.0 ini karakteristik siswanya sudah melakukan segala sesuatu secara digital. Artinya dalam pembelajaran juga pengembangan kurikulum dalam tahapan mikro harus memperhatikan karakter-karakter ini ya. Kemudian ada juga oleh karena itu perlu dikembangkan model pembelajaran, Prof, yang menurut saya yang sangat menarik adalah seamless learning, yakni siswa bisa mengekstraksi sendiri sumber belajar multimedia yang relevan kapan saja, di mana saja untuk mengatasi kebutuhan pembelajaran atau pemecahan masalah mereka. Kita lanjut ke pembelajaran fisika. Salah satu fokus pembelajaran fisika yang paling penting adalah pemecahan masalah. Ini banyak artikel atau penelitian yang sudah membahas tentang ini. Ada dokter, ada Suk, bahkan dia menyatakan bahwa kunci dalam pembelajaran ranah-ranah sains dan matematika adalah pemecahan masalah. Oleh karena itu latihan pemecahan masalah ini penting supaya siswa itu bisa mengambil solusi yang lebih kompleks. Ya, problem solving atau kemampuan pemecahan masalah ini sendiri dibuat dalam beberapa komponen, yakni expert novice, artinya pembelajar ahli dan pembelajar pemula, kemudian ada worked example, kemudian representasi dan fisika dalam matematika atau matfis gitu. Kelemahannya di sini adalah bahwa pembelajaran novice atau pembelajar pemula yang tanpa pengetahuan dasar akan kesulitan mensintesis pengetahuan baru. Apalagi ada cognitive load yang besar di zaman ini, kalau kita baca di beberapa jurnal, itu kemudian menjadi satu problem juga, Prof. Solusinya adalah salah satu yang saya ambil di sini adalah penggunaan worked example, Prof. Ini pernah saya teliti waktu S2, yaitu juga pengembangan work example aplikasi dalam bentuk Android. Ini untuk menyelesaikan kemampuan pemecahan masalah atau untuk meningkatkan. Ya, ada banyak jurnal yang sudah meneliti tentang itu atau peneliti yang sudah meneliti tentang itu. Ya, salah satunya oleh Huang, juga oleh Lange. Mereka menyatakan bahwa model worked example ini adalah model expert pemecahan masalah. Ya, kalau kita lihat dari definisi sebenarnya worked example sendiri adalah contoh soal yang sudah diselesaikan, tetapi yang nanti kita buat di sini akan saya kembangkan di sini adalah contoh soal yang punya karakter pemecahan masalah. Jadi disusun berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah yang dikembangkan oleh Polya. Gitu. Kemudian untuk sentuhan teknologinya, ini saya nyatakan di sini bahwa teknologi pembelajaran dalam fisika juga terbukti memberikan dampak positif, bahkan siswa-siswa memiliki sikap positif dan efektif ya. Salah satu yang saya ambil di sini adalah podcast video yang sudah banyak diteliti, itu punya efektivitas yang tinggi terhadap kemampuan pemecahan masalah, atau yang nanti juga pemecahan masalah itu sendiri akan berakibat ke hasil belajar yang bagus di siswa. Oleh karena itu saya pikir perlu saya kembangkan ini. Ya. Saya ambil berikutnya lagi tuh video embed yang saya gunakan ini. Video biasanya menurut banyak ahli-ahli pembelajaran yang mereka mengembangkan video, dikatakan video itu bersifat pasif, Prof. Makanya saya masukkan fitur embed ini, yang mana di dalam videonya sendiri akan ada soal-soal, akan ada pertanyaan-pertanyaan, sehingga pembelajaran itu nanti bersifat aktif begitu, Prof. Saya pikir seperti itu latar belakangnya. Oke, ini sintaksnya. Sintaksnya ini adalah stage-nya, sintaksnya ini adalah environment-nya, yang saya pilih adalah seamless learning. Dia punya 10 dimensi di sini. Sintaksnya yang pertama saya buat itu adalah orientation. Orientation ini ada penjelasan segala macam tentang learning outcome, juga tentang tahapan-tahapan yang akan dilakukan siswa dalam pembelajaran ini. Kemudian juga ada mengecek pengetahuan awal. Kemudian yang berikut ada engage. Engage ini ada video embed juga tentang fenomena fisika terkait konten yang akan dipelajari.
kemudian dilanjutkan dengan group discussion, kemudian ada hipotesis yang nanti akan dieksplor di virtual laboratory dan nanti akan dipresentasikan juga dan kemudian akan dielaborasi lagi oleh dosen. Kemudian yang berikut itu struktur dan independent problem exercise ya. Ini yang jadi basis saya buat dalam bentuk worked example video podcast embed. Gitu. Kemudian ada evaluasi, nanti di sini saya sudah buat tanda apa namanya ini kalau misalnya siswanya belum selesai atau memenuhi tuntutannya atau hasil belajar yang ditentukan, maka dia bisa akan kembali lagi ngambil soal-soal tambahan yang kemudian diharapkan dia bisa meningkatkan kemampuan problem solving-nya itu. Jadi ini di tahap ini punya sifat personalis tergantung dari kemampuan siswa, Prof. Sedangkan komponen-komponennya ini ada yang klasikal, tetapi saya pikir bisa juga dilakukan secara online dan cross time dan across location semua, Prof. Ini semua ini. Jadi tidak semua dimensi ini ada dalam tiap tahap. Jadi ini warna ini kemudian menunjuk tahap ini adalah dimensinya ini, Prof. Saya belum tambahkan juga kira-kira kemampuan apa yang bisa didapat di sini. Ini belum ditambahkan dimensi-dimensi pengukuran. Kira-kira seperti itu, Prof. Berikutnya principle of reaction-nya. Dengan work example, guru memberikan bimbingan dalam mengidentifikasi masalah dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah. Jadi tadi kalau kita lihat itu di sini, ini ada latihan terstruktur dulu, yang mana dibantu oleh guru, kemudian ada independen. Itu kemudian ada guru, kemudian siswa memberikan umpan balik dalam bentuk pengerjaan latihan, kemudian menjawab beberapa pertanyaan, kemudian reaksi yang berikutnya adalah reinforcement secara terus-menerus dari guru dengan adanya worked example ini, Prof. Jadi itu. Kemudian sosial sistemnya, pembelajaran ini bersifat kooperatif dengan guru memiliki tugas sebagai fasilitator. Keberhasilan pembelajaran terjadi jika siswa itu aktif gitu. Kemudian support sistemnya ini saya nanti integrasikan dalam LMS, Prof. Kemudian siswa bisa menggunakan mobile devices, kemudian ada internet, kemudian ya kalau itu dimungkinkan dan classroom di beberapa bagian kita butuh ini, kemudian ada resource ini juga nanti saya akan kembangkan, kemudian ada worked example. Efeknya yang pertama pasti akan meningkatkan kemampuan problem solving, yang kemudian ada ketuntasan materi akademik, kemudian nuturun efek atau efek tambahan sebenarnya adalah untuk meningkatkan motivasi. Saya pikir itu saja, Prof. Oke, saya kira udah bagus sekali nih Pak Yohanes ya. Cuma ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi seamless learning ini kan memang lebih membutuhkan semacam pengelolaan belajar yang pengelolaan diri dan pengelolaan belajar dari secara mandiri ya pada mahasiswa. Jadi menurut saya ini kalau misalnya menggunakan metakognitif sebagai moderatornya nanti itu bagus ya. Tapi kalau memang cari yang lain juga boleh. Nah, yang tadi saya katakan, saya setuju dengan Pak Yo dengan kelemahan bahwa ini harus anak-anak itu istilahnya terlibat di dalam kegiatan ini harus memang menguasai materinya, kan gitu ya, menguasai dasar-dasarnya. Gitu. Apalagi ini fisika kan? Iya, ya. Nah, itu penting. Nah, sekarang gimana solusinya tadi menggunakan work example ya tadi. Iya. Oke. Nah ini tapi kok ada di tahap di akhir ya Pak, di tahap akhir sitaknya itu. Nah itu, kenapa di situ? Kenapa tidak dimasukkan itu dikatakan di tahap malah di tahap engage atau explore gitu ya. Tapi kalau memang ini mau diputar-putar silahkan ya. Tapi yang jelas penguasaan pengetahuan yang sifatnya dasar itu memang harus dikuasai dulu anak dan itu harus terukur gitu ya. Karena harus berlanjut ke tahap berikutnya kalau mereka sudah menguasai itu barulah katakan tadi kegiatan-kegiatannya pemecahan masalah itu didasarkan pada penguasaan informasi atau pengetahuan dari kuasai anak dulu. Gimana pertimbangannya seperti itu Pak Yo? Saya pikir saya kembangkan ini berdasarkan ini Prof. Pemikirannya itu di Ganye ada 9 event itu. Kemudian sedikit banyak dia punya ada
ada action dari mahasiswa atau ada kegiatan, makanya saya masuk virtual laboratory, kemudian ada presentasi, baru kemudian ini yang menjadi sebenarnya intinya itu di sini, Prof, yang structure Iya. and problem. Gini, saya juga paham ya. Cuman kalau work example ini apa tidak langsung berkenaan dengan pemecahan masalahnya? Nah, gitu ya. Nah, dengan contoh-contoh kemudian mereka mengikuti, kemudian pada akhirnya dilepas gitu kan, sehingga dia memecahkan masalah sendiri, gitu ya. Nah, Ya, berarti di tahap awal, di tahap apakah di tahap apa terorientasi, atau engage, atau di dalam tahap explore, itu mereka sudah dibina atau istilahnya disiapkan bahwa mereka harus menguasai materi awal dulu gitu, materi dasar tadi. Jadi materi dasar itu tidak di work example-nya, atau itu menjadi tahap kedua, tahap pertamanya itu work example dalam artian penguasaan materi, gitu gimana seperti itu? Sehingga yang nanti diarahkan dalam work example di sini adalah pemecahan masalahnya gitu. Berikan contoh, mereka anak mengikuti awalnya gitu kan, kemudian iya. sedikit-sedikit bimbingannya dikurangi, mereka sendiri mandiri, dan terakhir mungkin dia lepas gitu kan. Nah, misalnya ya seperti digamifikasi dalam konteks level. Tapi di sini silakan. Ini bisa diatur seperti apa ya tahap-tahapannya itu. Semuanya berpulang kepada peneliti ya. Kalau landasan tadi Ganya saya kira juga bagus karena tahapannya mulai dari awal gitu kan. Penguasaan konsep, kemudian ada sampai nanti terakhir adalah pemecahan masalah kan gitu ya. Ya, Jadi belajar itu bertahap gitu ya. Tentang mulai dari fakta diskriminasi, kemudian rule learning sampai ke problem solving seperti itu. Tapi kalau saya di sini lebih condong bagaimana anak-anak itu disiapkan dulu untuk menguasai materi dasar, kemudian setelah itu baru diberi tugas, mereka bisa dalam konteks engage dengan temannya atau dengan masyarakat atau siapapun, kemudian mereka mengeksplorasi masalah-masalah yang bisa dipecahkan, kemudian mereka tentukan sendiri apa yang harus diperbuat, dan dalam konteks assembly mereka kemudian dibimbing untuk memecahkan masalah mulai tahap-tahap yang sederhana sampai yang kompleks misalnya seperti itu. Nah, iya. seperti itu gimana menurut Pak Yo? Bisa, Prof. Nanti saya bisa Oke. untuk dimasukkan kayaknya di sini virtual laboratory kayaknya Oke. ini ini elaborasi secara lebih kuat Ya, betul. oleh guru di sini. Monggo. Nah, itu kaitan dengan seamless learning juga tadi kan apa namanya support sistemnya banyak ya. Semua itu Iya, disiapkan oleh Pak Yo ya, dan iya, itu Prof. Nanti yang akan mendukung ya di dalam hal tahapan-tahapan ini, begitu ya. ya, Prof. Betul. Tapi ini ada modulnya kok banyak ya. Iya, Prof. Ini apa komponen seamless learning di sini kan ada beberapa hal yang ini formal, kemudian ada yang juga sosial gitu ya. Ada. Nah, itu diatur sudah sedemikian rupa. Tapi nanti penggunaan apa namanya support sistemnya itu diatur di sini ya. Kapan menggunakan tadi misalnya video, kapan menggunakan mobile learning gitu kan, kapan menggunakan nah ini LMS tadi sebelumnya. Nah ini ya kan banyak sekali dipakai gitu kan. Ya, Prof. Oke. Jadi Nah, semuanya sebenarnya sudah diatur di LMS, Prof. Jadi saya nanti gitu. masuk di bagian mana-mana, tetapi makanya tadi di tahap awal itu saya buat satu tahap sebenarnya adalah penjelasan tentang tahapan pembelajaran. Oke. Di situ nanti saya akan jelaskan kapan kita beralih ke full online, kemudian ada tahap yang kemudian klasikal di kelas seperti itu. Dan di situ juga ada semacam kontrak gitu ya, apa yang akan dilakukan. Oke, bagus saya kira ini. Oke, bagus Pak, ini bisa lanjut ya. Tapi tadi kaitan masalah seamless learning itu kan betul-betul mereka harus mandiri. Menurut saya moderatornya bisa metakognitif ya, saya kira bagus itu. Sehingga hasil belajarnya apapun bisa ya, tapi pemecahan masalah menjadi intinya, tapi yang lain boleh apa ya, bisa nanti menjadi variabel terikatnya saya kira. Oke, good luck Pak, bagus. Terima kasih, Prof. Oke, silakan yang lain. Saya, Pak. Monggo, Umbu sudah siap. Atau siapa? Silakan.
Ini Umbu meneruskan dari S2-nya dulu ya tentang design thinking ya. Ya, Pak. Oke, silakan. Baik, ide untuk model pembelajaran inovatif yang akan saya kembangkan yaitu experiential learning design thinking flipped classroom untuk memberdayakan keterampilan abad 21 siswa. Jadi tentunya prosedur pengembangan model pembelajaran tentunya yang pertama ada analisis kebutuhan yang tentunya sudah tidak perlu saya jelaskan secara detail. Yang penting kita ada di era di mana revolusi digital begitu masif, terus ada pergeseran kebutuhan sumber daya manusia, ada kebutuhan akan keterampilan abad 21. Kita juga sedang menghadapi karakteristik siswa abad 21 dan juga permasalahan konkret di lapangan. Nah, yang berikutnya tentunya saya menginventarisir beberapa model pembelajaran yang sekiranya bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan suatu model pembelajaran baru yang tentunya inovatif. Yang pertama tentunya ada flipped classroom, tadi juga sudah dijelaskan oleh saudari Christine, dan tentunya ini adalah suatu model pembelajaran di era society 5.0 tentunya yang sangat direkomendasikan. Jadi intinya flipped classroom ini membalik kebiasaan kegiatan pembelajaran yang selama ini dilaksanakan. Jadi ada kegiatan pembelajaran prakelas, terus kegiatan di dalam kelas, dan tentunya kegiatan setelah kelas. Jadi di dalam flipped classroom ini sendiri, kegiatan-kegiatan di dalam kelas itu tentunya menurut kajian pustaka yang ada diarahkan untuk kegiatan-kegiatan metakognitif. Jadi kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa memberdayakan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa atau pembelajar. Jadi tentunya model pembelajaran inovatif yang nanti akan dikembangkan sekiranya juga bisa memberdayakan keterampilan abad 21 siswa. Nah, dampak ataupun kelebihan flipped classroom tentunya berdasarkan kajian pustaka yang saya lakukan, ada begitu banyak, meningkatkan keterampilan kolaboratif, student engagement, dan beberapa dampak lainnya yang sekiranya kita tentunya sudah ketahui bersama. Yang berikutnya ada experiential learning. Ini tentunya adalah model pembelajaran yang juga sudah cukup lama. Jadi model pembelajaran ini adalah sebuah model pembelajaran di mana siswa diberikan atau dikondisikan untuk mengkonstruksi pengetahuannya melalui pengalaman konkret ataupun pengalaman langsung, dan tentunya dari pengalaman belajar yang dikondisikan lewat pengalaman konkret itulah siswa dikondisikan untuk mengkonstruksi pengetahuan ataupun pengalaman belajarnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa model ini adalah model pembelajaran yang mengkombinasikan serta mengkolaborasikan antara pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang diperoleh oleh siswa secara langsung. Dampaknya juga saya pikir sudah cukup banyak dijelaskan dari tinjauan-tinjauan literatur yang ada juga, yaitu menumbuhkan keterampilan abad 21, dan tentunya model pembelajaran ini sangat relevan untuk mengkondisikan siswa untuk bisa memberdayakan keterampilan berpikir tingkat tinggi ataupun keterampilan metakognitifnya. Yang berikutnya tentunya adalah design thinking. Design thinking ini juga saya pikir rekan-rekan juga sudah cukup familiar dengan topik design thinking. Jadi design thinking ini adalah suatu metode pemecahan masalah yang sifatnya kreatif dan inovatif, dan tentunya metode design thinking ini sekiranya diharapkan untuk bisa diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang juga akan mengkondisikan siswa untuk memiliki keterampilan abad 21. Nah, di dalam kajian pustaka ataupun di dalam proses inventarisir model pembelajaran, maka tentunya ada sintaks-sintaks pembelajaran yang ataupun tahapan-tahapan yang ada dalam model ataupun metode yang sekiranya akan menjadi acuan untuk membentuk satu model pembelajaran. Jadi dalam flipped classroom itu ada prakelas, dalam kelas, dan pasca kelas.
Terus sintaks untuk experiential learning itu ada pengalaman konkret, refleksi observasi, konsep abstrak, dan implementasi. Dan yang terakhir itu dalam metode design thinking ada 5 tahapan juga. Ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Sehingga saya menetapkan sintaks untuk model pembelajaran inovatif, kira-kira seperti ini sintaksnya. Jadi ada kegiatan prakelas. Nah, dalam kegiatan prakelas ini tadi juga seperti sudah dijelaskan oleh Christine, ada orientasi pembelajaran, terus siswa juga dikondisikan untuk mempelajari materi pembelajaran ataupun konten pembelajaran yang didesain dengan menggunakan strategi microlearning dan juga strategi gamifikasi dengan memanfaatkan perangkat teknologi digital seperti LMS ataupun perangkat teknologi digital pendukung lainnya. Jadi nanti konten-konten pembelajaran akan dipilah secara dalam skala yang kecil ataupun secara mikro, yang tentunya juga bisa dipahami dengan cepat dan baik oleh siswa, dan juga bisa memanfaatkan strategi gamifikasi. Nah, di dalam kelas seperti prinsip flip classroom, di mana di dalam kelas itu pembelajaran yang dilaksanakan itu hendaknya adalah pembelajaran yang bisa mengkondisikan keterampilan berpikir kritis siswa ataupun pembelajaran yang bisa membuat siswa berpikir secara tingkat tinggi lewat kegiatan kolaboratif, lewat kegiatan penyelesaian masalah ataupun kegiatan-kegiatan kolaboratif lainnya. Nah, di dalam kegiatan di dalam kelas ini akan didesain di mana siswa akan dikondisikan terlebih dahulu untuk mengalami pengalaman nyata ataupun pengalaman konkret, lalu lewat pengalaman nyata ataupun pengalaman konkret itu siswa diminta untuk bisa menemukan suatu permasalahan yang sekiranya bisa dicarikan solusi ataupun metode penyelesaian masalahnya. Jadi yang pertama itu ada tahap empati. Di dalam tahapan ini siswa dikondisikan untuk turun ataupun mengalami pengalaman nyata. Jadi di dalam tahapan ini ada 3 hal yang bisa dilakukan, yaitu observe, jadi siswa bisa mengobservasi, lalu engage, yaitu siswa terlibat secara langsung di dalam pengalaman nyata dimaksud, lalu ada immerse, yaitu merasakan langsung pengalaman nyata dimaksud, sehingga di dalam tahap empati ini siswa dikondisikan untuk bisa mendapatkan pengalaman langsung, mendapatkan hal-hal yang sekiranya bisa dicarikan solusi ataupun penyelesaiannya. Jadi dikondisikan untuk bisa mengalami pengalaman, lalu bisa mencarikan suatu masalah yang berhubungan dengan topik ataupun materi yang akan dipelajari. Yang berikutnya ada tahap interpretasi, di mana siswa dikondisikan untuk menerjemahkan masalah ataupun konsep-konsep yang telah didapatkan lewat tahap empati itu. Lalu yang berikutnya ada tahap ideasi, di mana siswa diminta untuk mengeluarkan berbagai macam ide ataupun solusi penyelesaian masalah. Lalu di tahap yang berikutnya ada tahap implementasi, yaitu menerjemahkan dan mengeksekusi rancangan ataupun ide yang telah didapatkan. Dan yang terakhir itu ada tahap refleksi, di mana siswa diminta untuk merefleksikan kembali pengalaman belajarnya, dan juga guru diminta untuk mengklarifikasi kembali fakta, konsep, ataupun prosedur yang sekiranya telah dijalankan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir di kegiatan pasca kelas tentunya ada kegiatan evaluasi dan praktek lebih lanjut. Nah, prinsip reaksi, saya pikir peran guru dalam model pembelajaran ini adalah mengelola pembelajaran secara otomatis, secara optimal, sistematis dan tepat waktu, membimbing siswa dan dalam setiap proses pembelajaran yang dilaksanakan, serta memfasilitasi setiap kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam setiap sintaks juga tentunya reaksi yang ditunjukkan oleh guru tentunya berbeda. Misalnya di dalam sintaks refleksi, itu tentunya guru akan mengklarifikasi fakta, konsep, prosedur, ataupun memberikan semacam evaluasi kecil terhadap siswa. Kalau di dalam sintaks empati mungkin guru hanya bisa mendampingi, dan tentunya dalam sintaks-sintaks lainnya juga reaksi yang ditunjukkan oleh guru tentunya berbeda. Nah, ini sistem sosialnya, saya pikir guru berfungsi sebagai pembimbing, fasilitator, motivator, dan mediator. Yang berikutnya, sistem pendukungnya dalam pembelajaran ini tentunya dibutuhkan
Di antaranya adalah pengaturan kelasnya seperti apa, perangkat pembelajarannya, lalu bahan ajar yang didesain secara microlearning dan juga menggunakan strategi gamifikasi, perangkat digital seperti LMS, fasilitas belajar lainnya, dan tentunya fasilitas lainnya yang dibutuhkan. Nah, ini dampak instruksional dan dampak pengiringnya. Dampak instruksionalnya tentunya siswa diharapkan mencapai kompetensi yang diharapkan, misalnya dalam pembelajaran tenun ikat. Jadi sekiranya kompetensi pembelajaran tenun ikat bisa dicapai. Yang berikutnya untuk dampak pengiringnya tentunya yang paling utama adalah meningkatkan keterampilan abad 21 siswa. Selain itu juga siswa juga diharapkan untuk memiliki antusiasme yang tinggi, motivasi yang kuat, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, tentunya tujuan pengembangan model ini itu mengkondisikan pembelajaran yang menarik, sederhana, dan bermakna sehingga siswa dapat memberdayakan keterampilan abad 21-nya, mengkondisikan pembelajaran yang adaptif terhadap karakteristik siswa, dan yang terakhir mengkondisikan pembelajaran yang dapat membangun sikap kooperatif, saling menghormati, dan kolaboratif. Mungkin dari saya itu saja. Pak Dedi, terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Umbu, Mas Umbu, sorry. Ini proyeknya banyak hal ya yang dimasukkan ya. Mulai dari konsep flip classroom, ada design thinking, ada experiential learning, dan tadi saya dengar di terakhir itu ada gamifikasi gitu kan. Nah, itu gimana nanti di dalam ramunya gitu kan. Di sini tadi di dalam pertama sintaknya kelihatan memang ya. Di dalam yang utamanya adalah flip classroom gitu kan. Tapi kemudian konsep design thinking-nya juga ada khususnya dalam kegiatan di dalam kelas tadi. Betul ya? Kemudian experiential learning-nya juga itu muncul di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya anak bekerja gitu ya, sesuai dengan pengalaman dan juga diberikan kesempatan untuk bisa memunculkan aktivitas-aktivitas nyata pada diri siswa, pada diri anak. Ini nanti di SMA atau di perguruan tinggi? Nanti di rencananya di SMA, Pak. SMA ya, oke. Itu yang harus dihati-hati karena di sini banyak sekali aktivitasnya. Nah, kira-kira nanti kalau ini menjadi disertasi, coba diramu menjadi satu judul ya, misalnya flip classroom atau flip classroom, experiential learning classroom strategi berbantuan misalnya design thinking atau seperti apa, silakan ya diramu bagaimana ini bisa memunculkan ketiga konsep tadi itu menjadi satu kesatuan ya. Karena tapi yang besar itu kan flip classroom-nya ya. Kemudian di dalamnya digunakan konsepsi atau prinsip-prinsip dari design thinking dan experiential learning. Nah, coba itu diramu sehingga ini bisa menjadi satu model atau satu strategi yang bisa diterima gitu ya. Karena nanti harus bisa dalam satu kata yang utuh gitu ya. Dan ini bisa melihat mana yang besar, mana yang kecil gitu ya. Mana yang menjadi strategi utama, mana yang menjadi hal-hal yang diikutkan gitu ya, di dalam strategi utamanya tadi. Saya kira itu bagus ya. Oke, kemudian ini materinya nanti disimpan di dalam bentuk apa? Apakah juga digunakan semacam modul, kemudian ada LMS-nya juga tadi ya, kemudian ada fitur-fitur lain yang bisa memperkuat penguasaan materi anak gitu ya. Oke, apa saja yang bisa di dalam support sistemnya apa yang perlu disiapkan? Baik Pak, mungkin support sistem utamanya tentu saja dibutuhkan perangkat digital. Dalam hal ini mungkin LMS dan perangkat digital pendukung lainnya. Materi tentunya dikemas secara mikro dan juga di sini saya juga masih ya gamang lah mengenai gamifikasi Pak. Tetapi memang yang paling utama itu nanti materi akan didesain secara mikro dengan memanfaatkan LMS ataupun perangkat digital lainnya sehingga siswa bisa mengakses konten ataupun materi dimaksud di dalam kegiatan prakelas itu Pak. Oke. Ya, saya kira ini tinggal istilahnya dikomposisikan gitu ya, bagaimana ini menjadi satu strategi yang utuh gitu ya. Karena beberapa konsep muncul di dalam, saya kira itu ya. Dan evaluasinya kalau bisa adalah evaluasi
yang sifatnya mandiri, ya, bukan evaluasi. Tadi kan pencapaian efek atau dampak itu kan pencapaian kompetensi, ya. Berarti targetnya adalah kurikulum. Berarti evaluasinya adalah evaluasi sumatif, begitukah? Ya, mungkin yang akan dievaluasi nanti sekiranya hasil belajar itu, Pak, yang bisa diterjemahkan lewat instrumen-instrumen untuk mengukur itu Pak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan kreatif, dan keterampilan kolaboratif seperti itu, Pak. Ya, jadi betul ya, harus ditetapkan apa yang akan dilakukan dalam evaluasi, dan itu merujuk pada hasil belajar, kan gitu ya. Nah, cuman ada dua konsep di sini, apakah hasil belajar itu memang ditentukan oleh target kurikulum, atau memang dimunculkan berdasarkan kepuasan atau istilahnya evaluasi diri pada diri siswa sendiri. Itu bisa saja dua itu berbeda tapi bisa dipakai gitu kan. Nah, monggo itu bisa bisa dielaborasi dan coba mencari sumber-sumber yang pernah ada di dalam Flip Classroom itu, apakah evaluasi diri atau self evaluation itu bisa juga diterapkan di sini, gitu ya. Saya kira ini bagus kalau memang ini bisa memberikan satu terobosan di mana evaluasinya itu bukan pencapaian kompetensi yang kaku, gitu, tapi betul-betul didasarkan pada prosesnya dan juga tentang apa yang bisa dirasakan langsung oleh anak, ya, sebagai kepuasan di dalam dirinya, gitu. Itu mungkin konsep yang baru. Nah, mungkin itu bisa dicarikan ya referensi-referensi tentang self evaluasi atau self determinasi gitu, atau apapun yang muncul di dalam kaitan dirinya gitu ya, bukan didasarkan pada tes yang disiapkan oleh guru. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Mbak Umbu? Mas Umbu, sorry. Nanti kita dalam proses bimbingan mungkin bisa lebih ditetapkan. Tapi ini saya kira bagus. Cuman agak konsepnya kan 3 hal yang perlu dipadukan gitu ya. Nah, ini gimana cara memunculkan di dalam satu judul disertasi? Nah, apakah tadi misalnya Flip experiential learning classroom strategi berbantuan di design thinking atau apapun, silakan nanti bisa dikolaborasikan seperti itu. Oke. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Yang lain saya kira udah bagus ya di dalam identifikasi dari 5 komponen model itu. Saya kira sudah bagus ya, sudah lengkap. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau mungkin ada teman-teman menanyakan atau memberi komentar, silakan ya. Tidak dari saya boleh ya, silakan. Tapi sekarang kita lanjutkan dulu aja ke presentasi berikutnya. Silakan, Pak Sasid. Ya, makasih Pak. Izin Pak. Iya, silakan. Saya mungkin strategi penggunaan learning classroom model dalam diklat teknis umum mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang lain, karena saya juga agak kebingungan Pak untuk menerapkannya. Kalau di dalam kelas saya belum punya kelas untuk yang kalau misalnya eksperimen C8 ini kan saya. Jadi Bapak saya kemungkinan di pelatihan Pak. Pak Yasid bekerja di mana? Saya di BPSDM Pak. Oh, BPSDM. Iya, jadi di diklat biasanya diklat teknis kan rata-rata palingan cuma 5 hari palingan ini Pak. Ya, jadi saya coba saya ininya dulu Pak. Ya, latar belakang jumlah ASN yang banyak, kemudian adanya dari mandatori aturan dari undang-undang, kemudian PP sampai di dalam peraturan kepala LAN untuk pengembangan kompetensi ASN. Kemudian pelatihan yang dilaksanakan selama ini masih dominan bersifat klasikal. Kemudian pentingnya pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian mungkin ini paradigma one size fits all yang masih diterapkan dalam pelatihan. Jadi masih dianggap satu itu bisa untuk semua. Oleh karena itu ide yang saya ini kan adalah perlu personalized learning yang menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik dari pembelajar. Saya coba cari-cari. Kalau dulu mungkin saya di 70-20-10, kemudian ada saran waktu mata kuliah kemarin untuk di personalize. Saya temukan satu model, yaitu Owens Kadakia Learning Cluster Design Model, di mana sebenarnya saya lihat dia menggabungkan dari beberapa teori, kemudian
yang menarik di sini adalah dia membentuk adanya learning cluster design untuk pembelajar. Oke. Walaupun tidak sampai personalize per orang, tapi dia bisa membentuk sampai ke ada klasternya gitu ya, ada persona yang dibentuk kira-kira yang mendekati dia masuk di mana. Kemudian dia lebih fokus kepada perubahan dalam behavior, dalam perubahan dalam arti kata keterampilannya digunakan untuk merubah kebiasaan atau apa namanya meningkatkan keterampilannya. Di mana rata-rata biasa kalau kita baca di dalam pelatihan itu setelah pelatihan biasanya selesai, begitu pas implementasinya atau pelaksanaan di lapangan jarang dilakukan gitu. Apalagi sampai dia ke efek atau results nanti kalau misalnya kita hitung dari apa namanya dari Kirkpatrick evaluation model itu kan nanti bisa dilihat bagaimana results-nya sampai di dalam setelah pasca pelatihan. Kemudian mungkin ini sintaksnya yang disingkat menjadi cluster. Yang pertama adalah change on the job behavior, yaitu yang pertama kita men-set goal untuk learning clusternya itu terutama dihubungkan dengan performa kerja yang diharapkan. Jadi sebenarnya apa sih yang digunakan untuk ini, apa menunjang indikator kinerja utama mungkin untuk ini. Kemudian yang kedua adalah learner to learner differences, yaitu kita harus mengerti bahwa setiap pembelajar itu punya karakteristik yang berbeda. Bisa jadi mungkin dia misalnya sudah 5 tahun berkecimpung di situ, atau mungkin baru sama sekali misalnya kayak CPNS, dia baru sama sekali belajar, jadi baru masuk ke dalam dunia birokrasi, mungkin dia belum tahu tata kerja di sana seperti apa. Itu adalah mesti ada perbedaan. Kemudian yang ketiga adalah upgrade existing assets, yaitu meningkatkan program dengan mengaplikasikan 9 elemen pembelajaran modern. Jadi di sini kita paham bahwa pembelajar itu datang dengan orang dewasa yang datang dengan pengetahuan awal yang sudah ada. Jadi dia tidak sepenuhnya kosong. Dari segi experience mungkin ada yang belum, tapi ada juga yang sebenarnya dia mungkin sudah tahu sebelumnya atau sudah pernah melakukan sebelumnya. Jadi ini yang mungkin nanti akan di apa namanya menjadi titik fokus. Kemudian yang titik fokusnya sebenarnya di yang keempat dari sintaks 1, 2, 3 ini sebenarnya intinya di sini. Surround learners with meaningful assets. Jadi artinya apa yang kita berikan ke setiap pembelajar atau setiap peserta diklat itu dia akan sesuai dengan klasternya atau kira-kira yang menurut penilaian kita gitu sebagai instructional design-nya, kira-kira dia akan cocok menggunakan apa gitu. Dengan memberikan pilihan learning assets bagi personal atau pembelajar. Mungkin istilah-istilah di sini agak berbeda karena learning asset di sini sebenarnya adalah memberikan mungkin media pembelajaran yang kira-kira cocok untuk pembelajar. Kemudian yang terakhir adalah tracks transformation of everyone's result. Kita akan mencoba mengukur dampak learning cluster terhadap performa kerja. Mungkin nanti yang digunakan di sini adalah menggunakan evaluasi Kirkpatrick. Itu juga yang mungkin yang ide yang saya mau coba ini adalah sebenarnya evaluasi program pelatihan. Cuma mungkin sedikit perbedaan yang dicoba di sini adalah ada learning clusternya. Jadi tidak setiap pembelajar dianggap sama. Kemudian untuk support sistemnya mungkin yang dibutuhkan di sini yang pasti kita butuh LMS. Kemudian ada personalized learning assets. Di antaranya mungkin kita perlu video pembelajaran yang sudah dibagi di chunk. Kemudian ada mungkin podcast. Kemudian ada modul, ada juga PDF yang mungkin kalau orang yang misalnya lebih suka membaca, mungkin kita bisa kasih dalam bentuk modul atau e-modul atau PDF. Kemudian yang dibutuhkan juga mungkin adalah instrumen untuk monitoring dan evaluasinya. Mungkin ini ambil dari Kirkpatrick. Kemudian indikator kinerja utama di sini sebelumnya juga pasti akan ada misalnya FGD dengan atasan yang terutama sebenarnya behavior kerjanya seperti apa yang mau diharapkan gitu, atau peningkatan performanya di mana.
Jadi indikator kinerja utamanya di mana yang perlu ditingkatkan, sehingga yang cocok untuk di hasilnya, kalau dalam SKP itu kan dia diturunkan cascading sampai ke pegawainya sendiri. Dia perannya di situ apa yang untuk bisa menunjang kinerja utama. Jadi itu yang mungkin menjadi perhatian yang sekarang ini. Kemudian mungkin juga yang perlu kalau bisa ada learning journey aplikasi, mungkin ya, aplikasi untuk learning journey-nya, sehingga kita bisa memantau sejauh mana yang sudah dilakukan oleh si pembelajar. Kemudian di sini social system yang coba saya identifikasi adalah di sini dalam pembelajaran yang program pelatihan yang sudah pernah dilakukan, kita pernah melakukan ada coaching dan mentoring. Jadi setelah diberikan pembelajaran dari LMS yang sifatnya dia belajar sendiri gitu, kita juga perlu mungkin secara sinkronus untuk memotivasi, yaitu mungkin lewat coachingnya, atau mungkin dia menemui kendala-kendala yang sifatnya teknis, yang dimana itu mungkin bisa lebih diatasi oleh mentornya. Mentornya mungkin adalah atasannya di tempat kerjanya, sehingga dia tahu persis apa yang masalah-masalah teknis apa yang atau bagaimana cara mengatasinya. Kemudian juga mungkin di sini ada workplace dari learning peer, yaitu mungkin dari rekan sejawatnya yang mungkin bisa, atau senior dia mungkin yang bisa membantu dia untuk mengatasi permasalahan di tempat kerjanya. Kemudian instructional effect-nya yang pertama adalah untuk meningkatkan critical thinking, karena dia bisa lebih mempertanyakan, sebenarnya dia bisa lebih tahu peran dia untuk menunjang kinerja utamanya itu seperti apa gitu, dan apa yang perlu dia lakukan. Jadi dia pun bisa mengidentifikasi, ternyata saya kurangnya di sini gitu. Jadi saya bisa nanti self evaluated. Kemudian dia bisa meningkatkan skill yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Jadi setelah menemukan pertanyaan kira-kira di bagian mana yang dia kurang, dia bisa meningkatkan skill-nya itu di situ. Tentu saja nanti akan dibantu oleh learning assets tadi. Makanya learning assets-nya itu yang harus meaningful, yang kira-kira bisa bermanfaat dan bisa cocok dengan dia. Karena selama ini kalau ada beberapa juga mungkin teori yang di Bu Ulfa pernah katakan, apa namanya, cognitive overload. Jadi kita berikan semua, sampai dari videonya ada, modulnya ada, begitu kita cek ternyata sebenarnya sama aja gitu, cuma mungkin beda ininya, sehingga kalau pengalaman saya sendiri, ada beberapa yang saya cocok untuk tahu lebih dalam itu adanya di dalam modul, di dalam PDF-nya, sehingga saya perlu baca. Tapi kalau misalnya pengetahuan yang sifatnya ini lebih umum, mungkin saya cuma cukup video gitu. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan performa kerjanya. Kemudian saya coba identifikasi untuk penuturan efeknya, ini adalah meningkatkan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Jadi dia merasa setelah mengetahui perannya di dalam organisasi itu, dia tahu dan dia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah merasa diperhatikan dengan personalized training. Jadi trainingnya itu memang dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu, misalnya ketika kita memberikan istilahnya apa ya, cognitive overload itulah, kita berikan semua, jadi kan dia akan pusing sendiri juga sebenarnya mulai dari mana. Kemudian dia akan merasa diperhatikan karena dia, oh kayaknya ini memang cocok, jadi saya butuhnya memang cuma di bagian-bagian ini aja gitu. Ya, mungkin tantangannya, mungkin kalau saya lihat untuk mendesainnya itu memang perlu effort yang lebih mungkin, karena untuk menentukan cluster learning-nya, personanya itu, dan juga menentukan kira-kira learning assets-nya yang tadi itu. Oke. Ya, mungkin itu Pak. Oke, coba kembali ke cluster yang Sintak tadi ya. Oke. Pak Yasid, ini prinsip training yang di sana disampaikan, biasanya dilakukan itu apa? Apakah memang bertumpu pada konten
atau tanpa aktivitas, atau istilahnya lebih ke pemberdayaan, ya, pemberdayaan diri. Artinya bahwa segala sesuatu itu didasarkan pada kebutuhan masing-masing trainee gitu ya, yang akan Iya. dilatih. Atau biasanya seperti apa, Pak? Kalau yang biasanya memang itu dari fasilitator, Pak. Jadi memang udah ada Oh, gitu ya. kurikulum atau modulnya, ya tinggal Iya, iya. dibuatkan. Kemudian kalaupun ada ini paling exercise, Pak. Oke, jadi by konten ya, jadi by Iya, betul-betul apa yang harus dikuasai oleh peserta gitu kan. iya. Nah, kalau kaitan dengan ini belum pernah dilakukan ya, personalize ini untuk ke trainingnya seperti itu. Eh, ini Biasanya belum sih, biasanya Pak. yang ikut berapa itu? Yang ikut satu pelatihan itu berapa orang? Kalau satu kelas biasanya 30 sampai 40 orang, Pak. Jadi massal ya. Nah, bagaimana pertimbangan personalize ini akan dipakai dengan banyaknya peserta? Kira-kira bisa nggak itu melayani nanti masing-masing tipikal dari peserta? Tadi kan maunya kan seperti itu ya, Iya, itu bahwa dia. bahan gimana? Kalau makanya ini kenapa dia sifatnya klaster, jadi dia sifatnya cuma persona, Pak. Jadi Oh, kemungkinan kita bisa bikin 5 atau mungkin 6 klaster gitu. Jadi nggak mesti setiap orang. Jadi kita tinggal kategorikan orang ini masuk di dalam klaster yang oke. mana, gitu, persona yang mana gitu. Berarti ada semacam entry behavior-nya yang harus dilihat gitu ya. Iya, itu ada di Oke. itu, Pak, yang di step kedua itu. Step keduanya, oke. Ya. Ini, jadi saya juga punya pengalaman dulu pada saat kerja di Austed untuk pelatihan di nasional ya, di membina 18 provinsi, 180 kabupaten dulu. Saya pernah jadi konsultan Austed ya di Australia. Itu juga sama, kita harus bisa mencoba memberikan suatu model pelatihan yang tadi pesertanya beragam dan banyak gitu ya. Pada sehingga nanti di pelatihan di daerah itu betul-betul terarah untuk mencapai kinerja utama tadi. Pada akhirnya diputuskan bahwa kita harus menggunakan TOT dulu gitu ya, training of trainer di tingkat nasional, itu kerjasama dengan Kemdiknas, kemudian Kemenak, kemudian di situ disaring calon pelatihnya nanti akan menyebar ke seluruh provinsi tadi, 18 provinsi Iya, Pak. itu, dengan prinsip utamanya adalah pemberdayaan, ya, empowering gitu, Iya. empowering. Nah itu ternyata berhasil ya Pak. Artinya selama ini memang pelatihan-pelatihan dilaksanakan itu ya berbasis konten ya. Artinya semua harus menguasai itu konten sehingga tes pada akhirnya itu ya. Kemudian itu juga memang menjadi utamanya. Tapi sekarang saya mencoba dengan cara mencoba melayani gitu ya masing individu yang punya kebutuhan yang personal ya. Maka prinsipnya adalah pemberdayaan. Saya kira ini salah satu dulu saya mengenal ini gitu ya. Tapi rasanya kok bisa seperti itu ya. Artinya kita bisa melihat bahwa keberagaman dari peserta dalam TOT pun itu tinggi gitu ya. Jadi bukan peserta di kabupaten yang kita latih, tapi adalah orang-orang Kemenak dan orang-orang Diknas yang punya istilah pendidikan tinggi. Tapi ternyata mereka juga banyak yang tidak berlatar belakang pendidikan gitu kan. Dari ekonomi, dari bisnis, dari teknologi dan sebagainya. Tapi begitu menjadi satu format dia sebagai pelatih nasional, maka semuanya harus sama. Nah, saya dengan prinsip empowering itu pada akhirnya tadi di samping adalah bahan-bahan yang sifatnya tadi by content, tapi di satu pihak bahwa mereka juga dilayani secara personal, khususnya dalam menguasai misalnya konsep-konsep belajar yang terkini gitu kan, bagaimana strategi pelatihan yang harus dilakukan, sehingga pada akhirnya kita mencoba melayani satu-satu gitu ya, melayani kebutuhan mereka dengan melalui kegiatan waktu itu hanya pendampingan saja gitu ya. Nah ini mungkin dulu saya belum kenal ini, tapi ini saya kira bagus gitu ya. Artinya kita melayani peserta pelatihan itu tidak massal gitu kan, tidak hanya sekedar massal berbagai konten, tapi betul-betul sesuai dengan kapasitas dia sejak awal diketahui bahwa mereka punya kemampuan apa dan kelemahannya di mana, pada akhirnya juga diberi tema-tema tertentu yang memungkinkan mereka berkembang sendiri kan begitu ya, ya Didi ya. Nah ini apakah coba yang satu lagi sintak yang satu lagi tadi di bawah bukan? Nah ini apakah nanti urutannya 15 itu dalam satu kegiatan yang istilahnya satu kegiatan atau ini mulai dulu melalui pra kegiatan, pelaksana kegiatan, pasca kegiatan seperti itu. Kalau memang dibagi 3.
Atau ini satu kegiatan memang satu gitu? Ini 3 mungkin Pak, kalau saya 1, Nah, 2, 3 ini mungkin yang 4 ini mungkin yang pelaksanaannya. ya, Tapi kalau track ini kan kalau saya baca ini yang sekarang ini berkembang dia memang dari awal Pak. Jadi dari pra sampai pelaksanaan sampai pasca itu dia cuma saya belum dalami yang ini Pak. nah, Kalau maksud saya juga seperti itu, Pak. Kalau 1, 2, 3 itu menjadi pra, maka bahan-bahan itu dikemas dalam bentuk LMS dan itu diserahkan sebelum mereka ikut pelatihan nyata di tempat kita di pusat diklat, itu menjadi kegiatan mandiri, tapi itu harus dikuasai oleh mereka melalui kegiatan yang misalnya modul, video, podcast atau lain sebagainya yang mereka kuasai secara mandiri gitu. Personalisnya juga di situ bisa kelihatan bahwa mereka nanti akan menguasai itu secara detail. Nah, yang kedua, mereka datang ke kita, ke lembaga kita. Di mana tempatnya, Pak Yasin? di BPSDM Pak, Badan Diklat lah istilahnya dulu. Di mana sih tempatnya? Di Maluku Utara Pak, di Ternate. Oh, di Ternate. Nah, maksud saya mereka datang kan gitu ya. Iya. Setelah mereka mengikuti kegiatan 1, 2, 3, kemudian datang ke tempat pelatihan Bapak, di lembaganya, di pusat pusdiklatnya gitu ya kan. Nah, itu Iya. kemudian diberikan tahap keempat. Nah, yang tahap kelima itu sebenarnya pasca bisa mereka lakukan sendiri dalam pekerjaannya. Ini sebenarnya saya mau coba gabungkan dengan yang model 70-20-10 kemarin Pak. Oke. Jadi Oke. ada experiential learning-nya itu, jadi maksudnya mereka mungkin sifatnya kayak project base ya. Jadi mereka harus diminta untuk membuat dan bisa istilahnya unjuk kerja dan nanti dinilai begitu di akhir, dinilai oleh dari ya, kalau mentor. misal seperti itu bisa dibagi 3 gitu gimana Pak? Bisa ya? Pra, kegiatan inti, kemudian pasca kegiatan melalui kegiatan pemberian tugas. Sehingga nanti laporan-laporannya kepada Bapak itu adalah penyelesaian tugas-tugas itu yang juga mungkin nanti ada proses komunikasi yang sifatnya personal seperti itu. Menurut Bapak gimana? Iya, saya tadi ininya memang seperti itu Pak. Jadi lebih banyak ke 70-20-10-nya sebenarnya Pak. Cuma mungkin Pak. yang saya agak kurang ini adalah men-tracking untuk di dalam sosial supportnya tadi itu misalnya. Kan ada istilahnya coaching dan mentoring. Jadi biasanya memang kita ada bikin semacam sinkronus gitu, ataupun dia bisa bertanya juga via WhatsApp. Biasanya Zoom meeting atau apa. Semacam progress report-nya atau kendalanya dia di mana, kemudian diberikan kemudian bagaimana alternatif untuk pemecahan masalah dan kemudian dia melaporkan pelaksanaan seperti apa. Nah, itu. Jadi yang nomor 5 itu harus kita jaga betul-betul gitu kan. Karena ini sudah lepas dari masa pelatihan di Pusdiklat kan. Mereka harus bekerja dan itu tugas-tugas mereka berikan dan harus mengikuti prosedur-prosedurnya dan mereka tetap melaporkan hasil pekerjaannya kan gitu ya. Nah, yang 5 itu yang harus dijaga. Nah, coba nanti cari model seperti apa yang bisa mungkin mencari referensi-referensi yang bisa tetap memberikan semacam kegiatan pemberdayaan yang mereka sendiri secara inisiatif lakukan gitu. Tapi tetap dalam koridor bahwa ini dimonitoring istilahnya begitu dalam tanda kutip ya, dimonitoring, tetap diawasi dan juga tetap diberikan semacam pendampingan secukupnya seperti itu. Baik itu melalui proses secara struktur dari Pusdiklat sendiri atau dari pekerjaannya gitu kan, pimpinannya, teman koleganya dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya Pak. Kalau ini kan sebenarnya kalau saya ini kan di diklat teknis Pak, sebenarnya secara ini kan mungkin ada perbedaan ya. Tapi kalau 70-20-10 ini sebenarnya konsepnya sudah dilakukan di Latsar CPNS Pak untuk yang jadi setelah mereka, jadi ada on class dan off class-nya. Jadi begitu mereka on class, kemudian mereka nanti off class, mereka dikembalikan ke tempat kerja, kemudian mereka mempraktekkan nilai-nilai dan pengetahuan yang mereka sudah terima. Kemudian project base itu yang mereka lakukan di tempat kerja, kemudian begitu kembali itu dilaporkan dan sekaligus menjadi penilaian. Jadi sifatnya memang jadi mandatori, jadi nggak sepenuhnya lepas begitu aja Pak. Begitu saja, betul. Nah itu maksud saya yang 5 itu yang harus dijaga gitu ya. Nah, jadi tetap terikat di dalam konsep pelatihan yang terus menerus tadi ya. Kalau kita kan di PNS di UM itu kan 2 tahun masa masa istilahnya pendidikannya atau apa ya istilahnya, kalau masa
masa orientasinya gitu ya di UM. Ada kegiatan-kegiatan seperti di Klasar atau Pakerti, atau AA gitu, itu berkaitan terus sampai 2 tahun gitu. Itu kita di model. Saya kira bagus ini Pak. Nah, silakan Bapak, ini saya kira bisa dikembangkan, hanya kira-kira nanti ini memerlukan waktu yang lama juga kalau itu dibagi tiga fase gitu kan. Ya, fase pra, kemudian fase inti kegiatan, surround learning tadi, with meaningful asset tadi, kemudian yang terakhir adalah tadi fase kegiatannya. Itu mungkin coba diramus supaya mungkin dalam waktu 1 tahun selesai gitu gimana? Atau dalam waktu 1 semester itu selesai. Bisakah itu bisa di apa? Sebenarnya Gimana? kalau project base sih sebenarnya dia kan kalau dalam itu biasanya kan 3 bulan gitu Pak. Oh, 3 bulan. Ya, boleh kalau memang seperti itu bisa. Monggo. Artinya Tapi tidak. ininya Pak sebenarnya kalau misalnya tujuannya untuk sampai ke IKU itu kan dia agak panjang tuh Pak. Nah, itu. Gitu. Makanya di UM sendiri 2 tahun, Pak. Iya, Masa pembinaan kepada ASN itu. Ya, pada ASN itu 2 tahun begitu. Tapi kalau di sini bisa dipercepat, saya kira menjadi model bagus ini, menjadi contoh nanti juga. Itu Pak Yazid ya. Ya Pak, makasih Pak. Saya kira bagus ini bisa diteruskan, cuman mungkin perlu banyak persiapan tentang bagaimana mendesainnya gitu ya, kegiatan-kegiatan yang spesifik dan menggunakan support system yang ada itu bisa terlaksana mulai tahap 1 sampai tahap 5 ini. Saya kira itu Pak Yazid ya, saran dari saya. Tapi tetap semangat saja, saya kira ini bagus, bisa menjadi model baru menurut saya di dalam proses diklat itu sendiri. Oke, makasih Pak Yazid. Oke. Silakan yang terakhir, yang keempat ya. Ya, halo. Ya, silakan. Oh ya Pak, sebenarnya sudah 4 orang yang tampil Pak. Oh, sudah selesai? Ya, tapi kalau masih ada waktu saya coba tampil satu Pak. Satu lagi aja ya. Oke. Ya Pak, saya coba tampil Pak. Nanti yang lainnya minggu depan kita lanjutkan, kemudian terakhir nanti kita modifikasi kegiatan seperti apa. Silakan. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya mau coba memaparkan terkait rancangan model pembelajaran yang saya coba kemas dalam sebuah judul yang bernama Pengembangan Model Pembelajaran Kolaboratif Problem Solving berbasis Computational Skill untuk meningkatkan keterampilan kreativitas ilmiah mahasiswa pendidikan fisika. Mohon izin Pak, ini rencana disertasi saya. Mohon masukan dan bimbingannya juga Pak. Dasar dari pengembangan model ini sebenarnya adalah pertama, kreativitas dalam ranah pendidikan tinggi seperti apa yang telah dikemukakan sekarang dalam ranah kurikulum Merdeka Belajar. Unsur kreativitas merupakan salah satu unsur terpenting, salah satu komponen terpenting dalam ranah pendidikan tinggi. Nah, dalam pembelajaran fisika, kreativitas ini disajikan dalam bentuk kreativitas ilmiah, yang mana melibatkan proses penyelidikan, inquiry learning, dan lain-lainnya untuk membangkitkan atau melatih kemampuan peserta didik atau mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya. Kemudian salah satu poin yang menjadi pusat perhatian saya itu yaitu pembelajaran selama ini khusus pada pembelajaran online. Dari hasil observasi saya selama proses pembelajaran online masa pandemi, semua pembelajaran yang melibatkan dalam konteks fisika hampir semua diajarkan dalam bentuk online learning. Nah, sementara itu pembelajaran fisika yang konteksnya adalah abstrak dan banyak membutuhkan kemampuan-kemampuan pendukung untuk mengeksplor kemampuan tersebut, itu tidak terrealisasi secara umum di dalamnya. Karena pembelajaran online misalnya dalam konteks ranah materi gelombang atau mata kuliah eksperimen atau komputer dalam pengajaran fisika tidak dapat hanya diajarkan dalam begitu online saja, tetapi harus dibutuhkan
keterampilan yang memadai gitu. Kemudian salah satunya itu adalah pembelajaran fisika yang seperti yang saya telah paparkan sebelumnya, bahwa pembelajaran fisika, konsep fisika banyak yang abstrak, itu bukan hanya pada ranah pendidikan menengah, tetapi pada pendidikan tinggi, sehingga kemampuan materi-materi yang abstrak ini perlu didukung dengan keterampilan yang dapat menciptakan sebuah inovasi baik media pembelajaran ataupun media-media pembelajaran ataupun dukungan-dukungan misalnya dalam simulasi pembelajaran, dan misalnya dalam menciptakan sebuah simulasi pembelajaran fisika yang dulunya dalam melibatkan persamaan matematis, tapi dapat disajikan dalam bentuk persamaan atau simulasi. Kemudian tantangan seperti apa pertentangan pembelajaran dimiliki oleh peserta didik atau masalah yang di dalamnya. Kemudian bagaimana kebutuhan persiapan calon guru fisika dalam menghadapi pembelajaran di era 4.0, di mana 4.0 ini sudah bertransformasi ke dalam AI, kemudian Big Data yang di dalamnya semua melibatkan computational skill dalam proses pembelajarannya. Computational skill ini sangat penting khususnya dalam menyusun pembelajaran abad 21, bahkan sudah dirasakan saat ini bahwa guru-guru fisika, calon guru fisika harus dilatih mempunyai kreativitas yang tinggi, khususnya bagaimana membuat desain media pembelajaran yang dalam bentuk simulasi-simulasi persamaan fisika yang disajikan dalam bentuk simulasi-simulasi, misalnya kayak pada materi gelombang, kelistrikan, dan materi-materi yang cukup abstrak lainnya. Nah, model pembelajaran ini pula saya kembangkan dari dasar pertama, yaitu didasarkan pada model pembelajaran pertama collaborative problem solving. Nah, ternyata dari indikator kreativitas ilmiah yang terdiri dari universal use, problem finding, inductive performance, scientific imagination, dan seterusnya, collaborative problem solving ini lebih didominasi pada problem finding dan science problem solving, tetapi kurang menginput bagaimana kemampuan universal use, kemudian scientific imagination peserta didik sehingga mampu berinovasi lebih dari apa yang kita harapkan gitu, sampai tahap creative explain design sampai creative product design. Kemudian beberapa literatur mungkin dapat dilihat di layar slideshow saya bahwa ada keterangan sumber referensi dari mana saja. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan hal tersebut, yang perbaikan dari collaborative problem solving tersebut, maka didukung dari computational skill, yang mana computational skill secara eksplisit telah memenuhi dari beberapa indikator kreativitas ilmiah tersebut, mulai dari universal use sampai kreatif desain produk desain. Nah, selain itu, di model collaborative problem solving ini pula terdapat beberapa kekurangan atau perbaikan untuk dari model collaborative problem solving, di mana salah satunya itu kurangnya integrasi ilmiah dalam proses pembelajaran pembelajaran fisika di tingkat perguruan tinggi, sehingga konstruksi kognitif itu kurang optimal dalam proses pembelajaran. Kemudian beberapanya lagi itu siswa mengalami ketidakpastian berasal sebagai pengetahuan dan pemahaman tentang konten baru, ambiguitas yang keras terkait dengan praktik ilmiah dan upaya rekayasa kreatif dan negosiasi peran sosial dan tanggung jawab, hubungan dan posisi saat berkolaborasi pada sebuah proyek yang dilakukan. Nah, ini kekurangan dari model collaborative problem solving, sehingga ini menjadi dasar dari analisis kebutuhan mengapa saya tadi mencoba mengembangkan model collaborative problem solving berbasis computational skill. Nah, apa sih sebenarnya collaborative problem based computational skill? Nah, di sini saya mencoba mendefinisikan bahwa collaborative problem based computational skill itu merupakan sebuah model pembelajaran yang ditiberatkan pada kemampuan penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan komputasional yang dilakukan secara bersama-sama atau berkolaborasi. Model collaborative problem based computational ini dikembangkan berdasarkan metode komputasi dengan sebuah kerangka kerja untuk mengatur dan membantu proses pemecahan masalah secara bersama-sama dengan melibatkan unsur kreativitas ilmiah dalam proses pelaksanaannya. Selain itu, model ini memanfaatkan teknologi komputasi dan analisis data untuk memfasilitasi kolaborasi, kreativitas, mengotomatisasikan tugas, dan meningkatkan kemampuan kreativitas ilmiah siswa. Nah,
Di sini model kolaboratif problem solving saya merujuk pada buku Fiore et al. 2017, kemudian didukung dengan beberapa sumber rujukan, misalnya salah satunya adalah Chen, kemudian Cakur et al. Kemudian untuk computational skill-nya saya mengadopsi dari rujukan Lin et al. 2009. Yang mana sebenarnya pada modifikasi kolaboratif problem solving computational skill ini, sintaks yang saya coba rumuskan sebenarnya sudah memenuhi terdapat pada masing-masing model kolaboratif, misalnya exploring and understanding, representation and formulating, planning, executing, monitoring, and reflecting. Namun pada sintaks yang ada pada model kolaboratif problem ini masih general untuk di dalamnya, sehingga saya menspesifikasikan pada bagaimana konsep komputasional di dalamnya. Sama halnya dengan abstraction, algoritma desain, coding, dan verification merupakan salah satu skill komputasi yang harus dimiliki dalam peserta didik. Sehingga dari analisis ini saya mencoba untuk memodifikasi yang mana kedua unsur model ini sebenarnya saling memenuhi di dalamnya, sehingga saya coba memodifikasi dalam bentuk mengorganisir peserta didik. Kemudian tahap selanjutnya adalah investigasi masalah dalam kelompok pembelajar, kemudian kreatif teamwork berbasis komputasi, kemudian ada verifikasi dan evaluasi. Di mana investigasi masalah dalam kelompok pembelajar ini yang di dalam indikator kreativitas ilmiahnya terinclude adalah initial use, science imagination, scientific of science problem, kemudian creative teamwork berbasis komputasi, yang di dalam indikator kreatif ilmiahnya ini adalah science problem solving, kemudian kreativitas eksperimental. Sementara untuk tahap verifikasi, sini adalah berkaitan dengan technical product. Nah, ini saya coba membuat sebuah framework model pembelajaran kolaboratif problem based computational skill, yang mana dari model pembelajaran problem solving based computational skill ini sebenarnya didukung oleh beberapa teori belajar, yang ada teori motivasi belajar, kemudian teori konstruktivisme Vygotsky, kemudian teori asimilasi dan akomodasi Piaget, teori sosial kognisi, dan prinsip ketergantungan positif. Di sini di framework ini dapat disajikan bahwa pada tahap mengorganisasi peserta didik yang di dalamnya aktivitasnya itu berkaitan dengan kesiapan belajar dan keterlibatan dan motivasi belajar. Kemudian investigasi masalah dalam kelompok pembelajar, di dalamnya itu komponen utama sebenarnya adalah brainstorming ide. Brainstorming ide ini berkenaan di dalamnya adalah identifikasi masalah, pertanyaan pemantik, ruang masalah bersama, merumuskan hipotesis, sampai merumuskan desain eksperimen awal. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini bertujuan untuk membangun prior knowledge dari peserta didik terkait tugas atau proyek apa yang akan dilakukan pada proses pembelajaran nanti. Kemudian di tahap kreatif teamwork berbasis komputasional, di sini komponennya terdiri dari implementasi eksperimen secara kolaboratif, yang di dalamnya itu terdiri dari bagaimana peserta didik mampu memproses informasi, memvisualisasi data, mengelaborasi data, yang di dalamnya melibatkan persamaan matematis sampai luaran akhirnya adalah simulasi atau produk yang dihasilkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah verifikasi. Tahap verifikasi komponennya itu adalah produksi simulasi, kemudian produksi berkenaan dengan presentasi produk, sharing knowledge, dan diskusi dan umpan balik dalamnya. Sementara tahap bagian terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi di sini berkenaan dengan penilaian. Di sini saya menggunakan taksonomi Bloom, di mana saya memasukkan taksonomi mulai dari C1 sampai C6, di mana dari tahap pengetahuan sampai tahap mencipta. Kemudian saya mengambil unsur taksonomi Bloom pada aspek psikomotorik karena berkaitan dengan skill yang ada pada peserta didik itu sendiri. Kemudian dapat disajikan sini keterkaitannya antara kreativitas dan computational skill. Nah, rencana untuk mata kuliah yang akan saya gunakan yaitu adalah mata kuliah eksperimen fisika. Kemudian ini masih opsional sih Pak, masih opsional terkait rencana mata kuliahnya di eksperimen fisika dan komputer dalam pengajaran fisika, yang lebih kepada materi-materi yang cukup abstrak, yaitu bagaimana menyajikan simulasi kelistrikan yang selama ini harus
membutuhkan bukan simulasi kelistrikan, gelombang, mulai dari gelombang sederhana sampai gelombang yang melibatkan persamaan 2 dimensi sampai 3 dimensi, yang itu membutuhkan sebuah proses di dalamnya. Ya, membuat satu proses di dalamnya. Nah, kemudian di sini saya menyajikan dalam bentuk model yang saya coba desain di sini bentuknya kayak model project, Pak. Dari model project ke 1 sampai model project KN-nya ini rencana saya masih mau menganalisis sampai sejauh mana kebutuhan sehingga project itu modulnya tersebut dapat tersedia untuk kebutuhan ini. Itu, Pak. Kemudian lingkungan belajar dikemas dalam bentuk kerjasama tim atau kolaborasi, pemecahan masalah, computational skill, dan kreativitas ilmiah. Nah, untuk dari model pembelajaran yang telah didesain tadi, sistem sosial yang ada di dalamnya terdiri dari struktur kelompok, keterlibatan individu, komunikasi dan kolaborasi, pembelajaran bersama, kemudian dosen atau tenaga pengajar bertindak sebagai fasilitator dan mediator. Kemudian prinsip reaksinya di dalamnya berkaitan dengan keterlibatan aktif individu, pembagian tugas yang jelas, kemudian kolaborasi dan sharing knowledge. Kemudian sistem pendukungnya berupa RPS, LKM, modul ajar, dan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak di sini yang saya gunakan adalah VBA, Visual Basic for Application, yang digunakan untuk membuat sebuah sistem komputasi yang ada di dalamnya. Dan instrumen evaluasi pembelajaran. Kemudian dampak instruksionalnya itu dari peningkatan kreativitas ilmiah, pemecahan masalah, serta kolaborasi. Sementara untuk dampak penggirinya berupa peningkatan kreativitas ilmiah, kemampuan bernalar, kepercayaan diri, motivasi, dan keterlibatan diri. Kemudian ini saya coba menggunakan SWOT analisis terkait strengths-nya. Yang pertama adalah kolaborasi pemecahan masalah berbasis keterampilan komputasi dapat meningkatkan kreativitas ilmiah mahasiswa. Kemudian kekurangannya mungkin dalam pengimplementasiannya guru harus melalui proses training, karena seperti yang kita tahu banyak guru saat ini belum siap untuk menghadapi perubahan dinamika teknologi pembelajaran, sehingga butuh training sebelum proses, apalagi melibatkan computational skill dalam proses pembelajaran nanti. Kemudian di tahap bagian opportunity-nya adalah menjadi salah satu model yang dapat mendukung proses pembelajaran pada kurikulum Merdeka Belajar, kemudian menjadi salah satu model yang dapat diadaptasi untuk melatih kemampuan proses yang melibatkan teknologi komputasi maupun non-komputasi. Kemudian triknya adalah dukungan stakeholder perguruan tinggi sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran ini dan berbagai sarana dan fasilitas penunjang. Mungkin itu, Pak, yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Coba kembali ke tabel tadi yang ada evaluasinya. Data. Nah, ini. Nah, kenapa kok harus muncul evaluasi? Apakah tidak cukup di situ sudah ada reflecting? Nah, evaluasi di sini saya coba masukkan nih, Pak. Evaluasinya bagian dari penilaian akhir, Pak. Gitu. Dari guru maksudnya? Iya, dari penilaian akhir guru dalam menilai produk yang dihasilkan dari siswa tadi dalam membuat simulasi. Bukan cukup dari hasil refleksi dari mahasiswanya sendiri bahwa saya sudah menguasai ini sekian persen dan saya sudah merasa ini sudah mencapai katakan target seperti itu. Nanti kalau ini pemahaman saya, Pak, misalnya kalau misalnya penilaian sekian persen dan lain-lain itu masuk di refleksinya, Pak, di bagian di verifikasi tadi, Pak, karena bagian terakhirnya ada dari tahap verifikasi itu ada umpan balik. Iya, umpan balik gitu kan. Kemudian di dalamnya juga ada semacam evaluasi juga sebenarnya di sini kan intinya. Oh iya, Pak. Siap, nah, Pak. jadi Terima kasih, kenapa harus memunculkan evaluasi baru di sini kan? Nah, artinya iya, ini Pak. kan betul-betul belajar ini kan betul-betul belajar pusat pada anaknya ya, pusat pada pembelajar, dan itu memang didasarkan pada penilaian proses karena di sini kan ada pemecahan masalah, ada kerja tim dan sebagainya gitu kan. Nah itulah yang mungkin instrumen itu yang mungkin harus disiapkan. Jadi tidak perlu ada evaluasi khusus di dalam berbentuk katakan tes gitu kan. Karena bisa justru mengurangi makna dari kegiatan kolaboratif problem solving dengan compositional thinking gitu, based compositional ini. Ya, menurut saya ya, karena saya kira ini
Kalau ini kan terlalu behavioristik Ya Pak, evaluasi tadi. saya Pak sebenarnya pertama juga saya ini ketika bernanam. Iya Pak, betul Pak. Iya, jadi mungkin tidak usah. Nah, Itu pertama tapi Pak saya mohon izin Pak. Pertama itu mm, ya Pak, halo, ya maaf Pak silakan. putus-putus. Putus-putus memang ya. Gimana? Silakan. Pertama juga Pak ini pertama ketika saya merumuskan modifikasinya ini Pak, sebenarnya saya bingung karena verifikasi kan beberapa referensi ke verifikasi itu sebenarnya di dalamnya sudah bisa masuk evaluasi. Betul. Hanya karena saya masih butuh proses ini sehingga saya coba memasukkan dulu evaluasi, tapi evaluasi yang merujuk pada penilaian guru gitu Pak. Oke, tapi Terima tidak kasih usah Pak masukan. tersendiri. Iya, tahu usah tersendiri gitu ya. Kalau mau ya verifikasi Siap dan Pak. evaluasi ya ada di tahap monitoring dan reflecting gitu. Saya kira itu ya. Oke, nah ini saya kira bagus Ya, ya Pak, siap. ini menjadi satu model yang baru, merupakan paduan dari tiga gitu ya, dari tiga konsep yang penting, yaitu kolaborasi, collaborative learning sendiri, kemudian problem solving dan juga compositional thinking-nya. Saya kira gitu ya. Ini saya kira bisa memberikan satu pemahaman bahwa ternyata sekarang problem solving itu bisa juga mengarah pada pengembangan kreativitas gitu kan. Ya, tidak hanya sekedar bahwa problem solving Iya, itu Pak. hanya sekedar pemecahan masalah gitu. Kemarin waktu di forum kita ujian klasifikasi kakak tingkat kan ya dipertanyakan sama Pak Degeng ya. Benarkah problem solving itu mengarah pada critical thinking dan kreativitas? Ternyata di sini ada, tapi perlu ditambahkan satu aktivitas yang menuju ke sana kan gitu ya. Nah, saya terjawab ini Iya, ya. Pak. Nah, tidak. Nah, betul memang problem solving itu hanya pada penemuan masalah dan juga pemecahan masalah. Tapi bisa juga itu dimunculkan dalam satu kreatif, tapi ditambahkan dengan compositional thinking ini gitu ya. Nah, mungkin Mbak itu tadi yang kemarin itu perlu belajar dari Pak Trio ini, Pak Ritno ya, Pak Ritno, tentang ada satu aktivitas yang dimunculkan bahwa itu juga bisa mengarah pada kreativitas seperti itu. Saya kira ini bagus ya, bisa menjawab apa yang kemarin dipertanyakan Pak Dagang di dalam forum ujian ujian kelayakan proposal gitu ya. Saya kira bagus. Oke, saya kira ini lanjut Pak, bagus Pak Ritno ya. Iya, Hanya Pak. mungkin Terima kasih, tadi Pak. merumuskan, meruntutkan aktivitas itu yang perlu bisa disampaikan sehingga ini muncul nanti di dalam RPP gitu kan, ya kan, di dalam RPP atau di dalam satuan rencana pembelajaran gitu kan. Ini di mata kuliah ya, di perguruan tinggi berarti ya, Pak Aris ya? Oh, Pris. Halo, Pak Aris no? Oke. Perkenalan jaringan kayaknya ya, Pak Aris. Nampaknya demikian Pak. Hujan petir Pak sekarang. Ya betul. Kalau gitu kita akhiri saja. Tapi ini sebenarnya bagus ya Pak Rizno ya. Jadi ini satu model yang baik dan menurut saya itu bisa dikembangkan. Tadi hanya perlu detail ya, detail aktivitas kegiatannya itu betul-betul bisa Maaf, Pak, menjadi. jaringan tadi. Iya betul. Bisa menjadi langkah-langkah kegiatan yang bisa diterima sebagai aktivitas yang nyata di dalam kegiatan perkuliahan mahasiswa gitu ya. Nah itu sehingga nanti itu muncul di dalam RPP-nya gitu ya. Nah saya kira gitu. Iya, Dan Pak. saya kira ini sudah bagus semua. Oke, mungkin ada yang bisa komentar lain selain saya dan juga tadi yang presenter. Silakan Pak Agus. Wah ini Terima kasih, Pak, masukannya. masih di ya sama-sama Pak Rizno. Masih di kantor ini ya. Tetap semangat Pak Agus ya. Pak Agus kapan udah ada presentasi Pak Agus belum? Oh, masih di mute Pak. Belum, Prof. Nanti April insya Allah. Oke, minggu depan. Ini udah April sekarang. Oh, iya, minggu depan. Minggu depan aja ya, terakhir ya. Baik, mungkin berapa orang lagi? 3 orang lagi ya? Iya. Oke, siap. Oke, terima kasih semuanya sudah mau berubah ke jam siang, walaupun Terima kasih Pak. duduk sama-sama semuanya tetap sehat ya. Tadi saya ada keperluan Pak. memang. Oke, Bapak terima juga. kasih. Terima Kasih. kasih semuanya. Assalamualaikum. Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dedi. Tetap semangat. Terima Oke. Izin live ya. Ya. Iya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Loh, baru muncul itu.
Ritno, presentasi ulang minggu depan, Ritno. Belum Yes, finishing keluar. tadi itu. Endingnya belum itu Ritno itu.